Kali ini kita ngobrol tentang yang makin hangat, yaitu isu tentang Gibran yang akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo gitu. Tapi serempetannya jadi tidak enak karena memang menjadi fokus kepada Pak Jokowi. Kawan-kawan pendukung Jokowi di wall-wall saya juga sudah mulai, bahasanya sudah mulai kasar, sudah menyindir-nyindir dan sebagainya. Kita ini semua hal selalu reaktif. Jadi padahal kita tahu, mengakui bahwa di dalam politik itu tidak ada lawan dan kawan yang abadi, tapi kepentingan yang abadi di situ. Nah, kalau saya melihatnya ya bisa apa saja gitu. Sangat mungkin Gibran juga dijadikan cawapres karena memang dari usaha untuk menggoyang MK pada umur bawah yang diminta 35 tahun itu kan memang arahnya ke sana gitu. Apalagi kalau kita lihat adik iparnya Pak Jokowi kan memang ketua MK sekarang. Tadi saya baca juga dari Pak Mahfud, dari Pak Jimli, siapa lagi tadi, banyak sudah mengomentari itu bahwa MK tidak bisa merubah itu. Karena harusnya undang-undang itu memang ya dari DPR gitu. Karena ini sejak lama sebenarnya. Case-nya Pak Prabowo sendiri itu kan sebenarnya kan salahnya dari situ semuanya. Ya, kalau dari awal kita sudah menjaga memagari Indonesia ini dari hal-hal yang bisa meributkan, ya kan sekarang ribut soal caleg bekas koruptor 67 orang diributin. Tapi sebenarnya Pak Prabowo sendiri kalau dibilang catatan hitamnya lebih parah dari koruptor kan. Kan kita tahu semuanya, nggak usah ditutup-tutupi ya. Dari kasus 98, dari penculikan, dari mata itu kan lebih parah sebenarnya. Cuma kenapa undang-undang tidak membatasi itu, tidak memagari hal-hal seperti itu. Sekarang sudah masuk sejak 2009, Pak Prabowo pulang ke Indonesia sudah mendaftarkan diri ikut Bu Mega, malah jadi wapres waktu itu, terus jadi capres di 2014 tarung dengan Pak Jokowi, 2019 tarung sama Pak Jokowi. Nah, kalau kita lihat di 2019 lah ya, itu sebenarnya ada potensi untuk rusuh. Karena waktu itu KPU masih menghitung suara, Jakarta sudah mulai bakar-bakaran. Ada asrama polisi yang di Tomang dibakar, kalau nggak salah saya. Terus apa lagi? Ada ambulans-ambulans yang membawa batu, membawa orang-orang banyak diturunkan di tengah jalan. Berterima kasih kita waktu itu ada CCTV yang ribuan dipasang Ahok pada zamannya dia jadi gubernur itu kan. Nah, itu sebenarnya yang direspon Pak Jokowi. Mungkin saja ya kita menebak kenapa Pak Prabowo jadi Menhan, itu kan. Apakah itu keseimbangan juga yang dibuat Pak Jokowi? Sehingga mahal kalau negara ini ribut. Mahal kalau kita terbelah. Jakarta saja sudah waktu zaman Anies jadi mau berantem, berantem sama Ahok di Pilkada Jakarta yang didukung oleh Pak JK itu kan, kita tahu keterbelahannya begitu terasa gitu. Bagaimana kalau Indonesia? Gampang kali kita disusupin kalau kita sudah mulai ribut kan, 17.000 pulau, ini gampang sekali digoyang orang gitu. Nah, yang sekarang ini kalau sampai ini terjadi menurut saya, apakah Pak Jokowi juga berpikir ke sana? Mungkin dia berkorban untuk itu, untuk tetap merajut persahabatan dengan Pak Prabowo yang sudah jadi menterinya, ya sudah bisa ngobrol bareng, gitu kan. Jadi kalau komunikasi ini dijalin, mungkin ya Gibran bisa dikorbankan, kan gitu kan. Kalau begitu Gibran masuk ke sana kan dicemooh semua, seolah-olah ya Pak Jokowi mau buat dinasti. Ini sudah tiap hari, karena ada Kaisang kebetulan di PSI, Gibran diisukan seperti itu. Tapi apakah seorang Jokowi yang sudah kita junjung tinggi marwahnya, 10 tahun ini dia membuat Indonesia sedemikian rupa,
Ini menjadi landasan loncatan yang begitu luar biasa siapapun presidennya. Kalau sekarang kita tahu Ganjar yang paling punya potensi, ya karena landasan itu begitu kuat. Apakah ada bakat dari seorang Jokowi yang selama 10 tahun kalau dia mau berbuat apapun, bahkan mungkin jadi ketum PDIP dari kemarin-kemarin atau membuat partai baru dari kemarin-kemarin dia sudah bisa. Seperti Pak SBY juga lah kan, yang lalu kan seperti itu. Tapi itu tidak dipunyai. Saya pikir akhlak seperti itu bagi seorang Joko Widodo itu. Kalau saya masih percaya itu. Kalaupun sampai itu dilakukannya, ini bukan soal memecah atau tidak memecah. Jadi kalau Pak Prabowo menang, dia juga bisa masih berkomunikasi dengan Prabowo. Karena begitu menang itu harus dijaga. Karena kita tahu bagaimana perilakunya, bagaimana emosinya, bagaimana tidak terkontrolnya dia. Tapi kita berdoa dia tidak menang. Kalaupun kalah, itu bisa dijaga ngamuknya gitu maksudnya. Ya, jadi Pak Jokowi bisa menjadi jembatan untuk siapapun dalam berkomunikasi. Ya kemarin buktinya ya Pak SBY datang ke Istana Bogor diterima. Hari ini tadi sore saya dengar katanya AHY mau dijadikan capres. Itu baru saya baca tadi itu. Jadi masih banyak kemungkinan ya. Jadi kita nggak boleh lah menghakimi orang sedemikian mudahnya. Saya tetap apapun Pak Jokowi, saya tetap menghargai Pak Jokowi, saya tetap hormat sama Pak Jokowi. Karena dia sudah membuat Indonesia luar biasa sampai hari ini. Jadi itu nggak boleh. Kita ini masa panas setahun hilang karena hujan satu hari, itu kan nggak boleh kayak itu. Jadi akhlak kita itu mau dikemanakan itu. Katanya Anda orang yang menjunjung kebenaran, kebaikan. Ya fine saja. Kalau ditanya pilihan, saya sendiri pun masih benar. Saya milih Ganjar. Siapapun yang jadi wapresnya Pak Prabowo, mau Gibran, mau Kaisang, saya tetap milih Ganjar. Karena memang Ganjar yang saya anggap paling mumpuni untuk menggantikan Pak Jokowi kan gitu. Karena pekerjaan Pak Jokowi itu nggak gampang. Ya, jadi itu yang harus diingat. Tapi ya jangan Jokowi terus karena isu Gibran seperti itu, gara-gara video kaos berseliweran. Kan itu bisa aja settingan. Ya kita tunggu saja nanti bagaimana hari Sabtu ini, bagaimana hari Seninnya gitu kan. Kalaupun sampai terjadi memang Gibran menjadi wapresnya Pak Prabowo, ya biar saja gitu. Kita fokus saja kepada Ganjar Pranowo. Kita dimilihnya Ganjar kok. Jadi terganggu banget sama kan tidak semuanya juga yang bisa mengambil nama Pak Jokowi atau keluarga Jokowi ada jaminan untuk menjadi yang terbaik atau harus menang gitu kan tidak juga. Kita yang rasional saja gitu. Kita tetap menghargai Pak Jokowi, kita hormat dengan Pak Jokowi, kita hormat dengan keluarganya, hormat dengan pilihannya, tapi kita juga punya pilihan untuk tetap mempertahankan Ganjar sebagai orang yang kita anggap mampu menggantikan Pak Jokowi. Jadi berpegang kepada itunya saja gitu. Jadi nggak usah marah-marah, nggak usah reaktif, nggak usah terus bilang ini mau dinasti lagi segala macam. Anda masa nggak kenal 10 tahun dengan Pak Jokowi? Anak-anaknya jual martabak, jual pisang, segala macam. Ya, jadi memang itulah bentuk keluarga itu. Masa langsung terus bisa berubah menjadi wapres? Ya memang orang bilang ini terlalu ingusan lah, terlalu anak-anak. Ya iya kalau diukur dari itunya. Tapi kalau saya pikir kalau itu sampai terjadi, saya berpegang kepada keyakinan saya bahwa itu dikorbankan untuk keamanan dan kenyamanan negara ini. Supaya komunikasinya bisa terus terjalin dengan Pak Prabowo, ya kan? Karena kita juga yang biarkan dia membiarkan masuk untuk jadi capres segala macam. Bukan salahnya Pak Jokowi juga kan gitu. Jadi begitu saja saya pikir harus dewasa lah, nggak usah mutung-mutungan. Ada juga kawan-kawan saya dari PDIP, ya mutung segala macam. Nggak tahu yang ditiru siapa, Bu Mega kali. Ya tapi ya terserah lah, ini politik kok. Kita nggak usah kebawa-bawa terlalu
terlalu mengambil hati tentang itu. Itu saja. Sampai ketemu lagi nanti di respon selanjutnya. Semoga kita akan baik-baik saja untuk Indonesia, ya. Sehat untuk Indonesia, semangat untuk Indonesia. Terima kasih.